Saat ini saya akan menceritakan beberapa hal, dimulai dari yang pertama, kesan dan pesan saya mengikuti kelas Pancasila. Perkenalkan, nama saya Priska Yawani Putri dari Fakultas Vokasi, Prodi Analisis Keuangan Angkatan 2024. NIM saya 2440740018. Saat ini saya akan menceritakan beberapa hal, dimulai dari yang pertama, kesan dan pesan saya mengikuti kelas Pancasila. Kesannya selama 6 bulan ini mengikuti kelas Pancasila, saya merasa mendapat banyak insights baru. Jadi di dalam kelas Pancasila ini kita tidak hanya belajar tentang apa itu Pancasila, tetapi kita juga belajar apa saja tantangan, hambatan, gangguan terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga belajar bagaimana upaya bela negara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara, serta filosofi burung Garuda, dan juga kita belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu masih banyak topik-topik lainnya yang kita pelajari, dan menurut saya topik ini sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda. Kemudian untuk pesannya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Haposan yang sudah menjadi dosen, dan juga teman-teman saya sekalian yang menjadi bagian dari kelas Pancasila ini. Kemudian yang kedua, tentang hal positif dan hal negatif yang saya alami pada persiapan PPKM. Dimulai dari hal positifnya dulu, karena ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan ke masyarakat, dan kebetulan kemarin saya ditunjuk menjadi bendahara. Jujur saya mendapat banyak pengalaman baru yang dapat saya jadikan evaluasi untuk diri saya sendiri. Di pelaksanaan PPKM ini, saya belajar untuk berkomunikasi yang baik dan benar dengan orang lain. Saya juga belajar untuk bagaimana menghadapi kritikan ataupun keluhan dari orang lain, bagaimana cara kita menghadapinya. Kemudian belajar untuk tidak egois, dalam artian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi diri sendiri. Kemudian untuk hal negatifnya, sebenarnya sebelum pelaksanaan PPKM kami sempat ada miskomunikasi dengan beberapa pihak, yang mana itu berujung pada kesalahpahaman. Namun untungnya kesalahpahaman ini bisa terselesaikan sebelum PPKM dilaksanakan. Kemudian hal negatif lainnya lagi, itu karena saya seorang bendahara, jujur waktu itu tugas antara bendahara dan sekretaris cukup bertabrakan, yang mana itu membuat saya juga mengerjakan bagian yang tidak seharusnya saya kerjakan. Namun saya nggak merasa itu bukan hal yang berat, namun itu bisa dijadikan evaluasi lagi agar tidak terjadi hal yang sama. Kemudian yang terakhir itu kemarin waktu saya meminta beberapa koor untuk membuat apa saja kebutuhan mereka untuk dimasukkan ke laporan keuangan, itu kurang direspon dengan mereka, yang mana ini memperlambat dalam proses pembuatan laporan untuk dimasukkan ke proposal. Itu merupakan beberapa hal positif dan hal negatif yang saya alami kemarin. Kemudian yang ketiga, tentang kesan dan pesan saya selama mengikuti PPKM. Dimulai dari kesan dulu. PPKM kami dilaksanakan di SMP Cawang Baru pada tanggal 10 Januari kemarin. Dan di sana selain saya juga bertemu dengan teman-teman baru dari fakultas yang berbeda, saya juga mendapat teman-teman baru dari SMP Cawang Baru ini. Jujur waktu kemarin kami sampai ke sekolahnya itu, saya merasa kami cukup diterima dengan baik sama pihak sekolah, dan juga siswa-siswi di sananya sangat ceria, sangat terbuka, yang mana ini membantu kami untuk beradaptasi dengan cepat di sana. Kemudian materi yang kami bawa kemarin itu tentang literasi dan pembelajaran melalui media online, di mana kita membahas tentang apa itu literasi, apa itu media online, dan bagaimana pemanfaatan media online guna meningkatkan literasi siswa-siswi di sana. Harapan saya semoga siswa-siswi yang kemarin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PPKM kami bisa mengerti dan menggunakan media online dengan bijak dalam meningkatkan literasi mereka. Kemudian hal keempat, harapan saya khususnya bagi generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila, di mana saya berharap agar kita sebagai generasi muda dapat belajar dan mengembangkan diri dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan diharapkan dari implementasi nilai Pancasila ini bisa membuat kita generasi muda menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh positif bagi bangsa dan negara.
Sekian video saya, terima kasih.